Kecamatan Gunung Halu yang terletak di arah barat daya Bandung merupakan salah satu lokasi memiliki pemandangan indah. Jika ditempuh dari Padalarang, jalur menuju Gunung Halu melintasi Waduk Saguling dan sentra perajin makanan tradisional wajib di Cililin. Perjalanan seterusnya yaitu ke Gunung Halu sampai kini memiliki ikon yaitu perkebunan teh Montaya. Pemirsa, saya sedang berada di Kecamatan Gunung Halu, tepatnya di depan pabrik teh perkebunan Montaya, di mana saya menceritakan kisah perkebunan ini semasa zaman kolonial dan zaman perang lalu, di mana perkebunan Montaya dahulunya adalah bekas perusahaan milik Jerman. Inilah gerbang pabrik teh perkebunan Montaya berupa sebuah jembatan dari kayu yang sangat kuat. Dan ini foto lama gerbang pabrik teh perkebunan Montaya ini, tampak saat itu juga jembatannya terbuat dari kayu. Foto ini menunjukkan perkebunan Montaya sudah dinasionalisasi menjadi milik negara Indonesia. Tampak pada gerbang di atasnya bertuliskan perusahaan perkebunan negara mungkin sekitar tahun 1950-an. Sebab perkebunan Montaya termasuk ke dalam PPN lama. Inilah pabrik teh perkebunan Montaya yang lokasinya berada di tepian Sungai Cidadap. Nah, inilah penampakan pabrik teh perkebunan Montaya semasa masih dikelola perusahaan Jerman dahulu. Foto ini kemungkinan antara tahun 1920-an sampai tahun 1946. Dan ini adalah rumah dinas administratur perkebunan Montaya pada zaman tersebut. Tampak bangunannya berbahan dinding bilik bambu. Inilah bangunan rumah dinas administratur perkebunan Montaya pada masa kini. Tampak bentuknya merupakan bangunan lama namun sudah menggantikan bangunan sebelumnya yang dahulu terbuat dari bilik bambu tersebut. Perkebunan Montaya ini aslinya merupakan penggabungan dari dua unit perkebunan, yaitu Perkebunan Montaya dan Perkebunan Rongga. Kemungkinan dilakukan sejak sekitar tahun 1975. Inilah data pendirian Perkebunan Montaya yang dahulu didirikan pada tahun 1911 oleh perusahaan Jerman Streit and Sunda Syndikat. Kantor perusahaan perkebunan tersebut berada di Batavia dan berkantor cabang di Hamburg, Jerman, di mana direkturnya adalah Emil Helfrich. Lain halnya, Perkebunan Rongga adalah peninggalan perusahaan perkebunan swasta Belanda yang dikelola firma TH Kroon yang berpusat di Batavia. Perkebunan Rongga sebenarnya memiliki pabrik teh yang namanya dahulu terkenal sampai awal tahun 2000-an lalu, yaitu pabrik teh Harendong. Nah, kita kembali ke pabrik teh perkebunan Montaya yang terdapat Sungai Cidadap yang tepat masih lestari. Namun saya mulai berkisah catatan sejarah perkebunan ini semasa zaman perang tahun 1947 lalu. Ini adalah laporan diperoleh intelijen Belanda di mana pada Mei 1947 perkebunan teh Montaya dan perkebunan Rongga adalah wilayah penguasaan pihak Republik Indonesia. Dilaporkan pabrik teh Montaya sedang beroperasi serta kebunnya pun terawat. Begitu pula perkebunan teh Kina Karet Cijawal Rongga juga beroperasi. Namun kemudian ketika pasukan Belanda memasuki perkebunan Montaya pada Oktober 1947, mereka mendapati pabrik teh ini telah dihancurkan. Tampaknya penghancuran tersebut dilakukan pihak Indonesia agar berbagai perkebunan tak dikuasai pihak Belanda. Nah pemirsa, ini adalah foto dari halaman pabrik teh perkebunan Montaya di tikungan jalan pada Oktober 1947. Tampak sejumlah tentara Belanda sedang melintas pada tikungan jalan ini. Tampak pula di atas rumah-rumah terbuat dari bilik di perkebunan Montaya ini telah hancur pula. Dan inilah tikungan tersebut pada masa kini di mana saya berdiri dari atas yang dahulu terdapat rumah-rumah bilik yang telah hancur semasa perang. Pabrik teh perkebunan Montaya kemudian diperbaiki oleh pihak Belanda. Nah pemirsa, inilah pabrik teh perkebunan Montaya. Pabrik teh Montaya pada tahun 1996 bentuknya itu tidak seperti yang kita lihat sekarang, tapi berbentuk seperti dua tahap atau dua umpak istilahnya kalau di dalam bahasa Sunda, di mana memang perubahan bentuk seperti sekarang ini dilakukan pada tahun 2009, di mana pabrik teh Montaya mengalami renovasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan sebelumnya yang dahulu. Nah pemirsa, kita sekarang beralih ke perkebunan Rongga di mana sejumlah rumah antik masih cukup banyak terdapat di emplasemen ini. Dan ini adalah bekas rumah dinas administratur perkebunan Rongga yang kini dijadikan mes. Serta ini adalah foto bangunan tersebut semasa zaman dahulu. Kita sekarang beralih ke lokasi di sebelahnya. Nah inilah bekas pabrik teh perkebunan Rongga yang bernama pabrik teh Harendong.
Nah pemirsa, saya sedang berada di bekas pabrik teh Harendong, di mana pabrik teh Harendong ini dahulu pernah terkenal namanya sampai awal tahun 2000-an lalu, di mana Harendong dahulu adalah pabrik teh di perkebunan Rongga, yang kini sudah digabungkan dengan perkebunan Montaya. Nah, inilah bangunan yang diduga pabrik teh perkebunan Rongga ketika ditemukan pasukan Belanda pada Oktober 1947. Posisinya dari bagian belakang, tampak pada saat itu pabrik teh ini hanya satu bangunan. Nah, inilah bagian belakang pabrik teh Harendong perkebunan Rongga pada masa kini. Ini adalah pemberitaan pada tahun 1949 di mana pabrik teh perkebunan Rongga telah dioperasikan kembali secara darurat. Pada saat itu, rumah-rumah Eropa di emplasemen perkebunan Rongga semuanya telah dipugar. Namun pihak perusahaan membangun banyak rumah dinas untuk kalangan staf orang-orang Indonesia. Disebutkan khusus untuk pabrik teh perkebunan Rongga direncanakan dilakukan pergantian konstruksi dengan dilakukan pada tahun 1951. Kabarnya pabrik ini dulu bernama Guhawati, namun berganti nama menjadi Harendong. Dan ini adalah mesin-mesin bekas produksi teh jenis CTC di pabrik teh Harendong ini. Pemirsa, sebelum pulang saya kembali singgah ke gerbang pabrik teh perkebunan Montaya. Di tempat ini juga menyisakan catatan di mana pada tahun 1949 dua buah jeep yang baru keluar dari perkebunan Montaya mengalami penembakan saat perjalanan menuju Bandung. Pihak penembak rupanya mengincar administratur perkebunan Montaya yang saat itu dipimpin orang Belanda yaitu Van der Zee. Pemirsa, dalam perjalanan pulang saya berhenti sejenak dekat jembatan perbatasan Kecamatan Gunung Halu ini. Tempat ini pun menyisakan sejarah kecil pada tahun 1947. Ini adalah penampakan sebuah pesawat pengintai Belanda yang terbang di atas Gunung Halu pada Oktober 1947. Pesawat terbang tersebut kemudian menerjunkan sesuatu. Nah, inilah lokasi yang sama pada masa kini, tampak jembatannya masih sama namun sungainya sudah tertutup rimbunan pohon bambu. Pemirsa, ada catatan terlupakan zaman di Gunung Halu ini yang terjadi pada Desember tahun 1949. Ini adalah pemberitaan bahwa ada laporan intelijen dari sebuah batalion tentara Indonesia yang menyebutkan sebuah pesawat terbang misterius DC-3 Dakota menerjunkan kiriman di lereng selatan Gunung Halu. Pihak Indonesia menduga kiriman tersebut ada kaitannya dengan serangan yang dilakukan kelompok Darul Islam terhadap sejumlah pos tentara Indonesia di Jawa Barat. Nah pemirsa, sekian kisah perjalanan saya ke Gunung Halu di barat daya Bandung ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya.